Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program kajian bulan suci Ramadan. Hari ini hari ke-7 di bulan suci Ramadan ini kita akan membahas golongan manusia dalam puasa. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha suci dari tandingan, maha mulia dari segala kekurangan, maha suci dari memiliki pasangan dan anak, yang meninggikan 7 lapis langit yang kokoh, tinggi tanpa tiang penyangga, dan yang menghamparkan bumi sebagai tempat tinggal. Dia meneguhkannya dengan gunung-gunung yang kokoh. Dia maha mengetahui rahasia hati dan apa yang tersembunyi dalam sanubari. Maha menentukan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, baik berupa kesesatan maupun petunjuk. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat beliau dan para pengikut mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Dan semoga Allah melimpahkan salam dengan sempurna. Wahai saudara-saudaraku, sebelumnya kita telah membahas 5 golongan manusia dalam hukum-hukum puasa. Pada majelis ini kita akan membahas golongan lainnya dari pembagian tersebut. Golongan ke-6, orang yang bepergian atau musafir. Apabila ia tidak bermaksud dengan perjalanannya untuk mencari-cari celah agar bisa berbuka, jika ia memang bermaksud melakukan tipu daya untuk berbuka, maka berbuka baginya adalah haram dan puasa wajib atasnya pada saat itu. Namun jika ia tidak bermaksud demikian, maka ia diberi pilihan antara berpuasa atau berbuka. Baik perjalanannya lama maupun singkat, baik perjalanannya bersifat sementara karena suatu keperluan maupun terus-menerus, seperti pilot pesawat atau sopir taksi kendaraan. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, mereka berpandangan bahwa siapa yang memiliki kekuatan lalu berpuasa, maka itu baik. Dan siapa yang merasa lemah lalu berbuka, maka itu juga baik. Jika seorang supir kendaraan merasa berat berpuasa dalam perjalanan Ramadan karena panas misalnya, maka ia menundanya ke waktu yang lebih sejuk dan lebih mudah baginya untuk berpuasa. Yang paling utama bagi musafir adalah melakukan yang paling mudah baginya antara berpuasa dan berbuka. Jika keduanya sama-sama mudah, maka berpuasa lebih utama karena lebih cepat membebaskan tanggungan dan lebih bersemangat jika ia berpuasa bersama orang-orang. Dan karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Dan karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, kami keluar bersama Nabi SAW pada bulan Ramadan di waktu yang sangat panas. Hingga salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Nabi SAW pernah berbuka karena memperhatikan kondisi para sahabatnya ketika sampai kepada beliau bahwa puasa memberatkan mereka. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Makkah pada tahun penaklukan. Lalu beliau berpuasa hingga sampai di Qura Al-Ghamim. Orang-orang pun berpuasa bersama beliau. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwa puasa telah memberatkan orang-orang dan mereka menunggu apa yang beliau lakukan. Maka beliau meminta sebuah wadah berisi air setelah waktu asar, lalu beliau minum sementara orang-orang melihat beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi SAW melewati sebuah sungai dari air hujan. Sementara orang-orang sedang berpuasa pada hari yang sangat panas dalam keadaan berjalan kaki. Sedangkan Rasulullah SAW berada di atas bagalnya. Beliau bersabda, Isrobu ayuhan nas. Minumlah wahai manusia. Namun mereka menolak. Beliau SAW bersabda,
inni lastu mislakum, inni aisarukum, inni raqib. Aku tidak seperti kalian. Aku lebih mudah daripada kalian karena aku berkendaraan. Mereka tetap menolak. Lalu Rasulullah SAW menekuk pahanya, turun lalu minum. Dan orang-orang pun ikut minum. Padahal beliau SAW sebenarnya tidak ingin minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jika puasa memberatkan musafir, maka ia berbuka dan tidak berpuasa dalam perjalanan. Dalam hadis Jabir yang telah disebutkan, ketika Nabi SAW berbuka karena puasa memberatkan orang-orang. Dikatakan kepada beliau bahwa sebagian orang tetap berpuasa. Maka Nabi SAW bersabda, ulaikal usoh, ulaikal usoh. Mereka itu orang-orang yang durhaka. Mereka itu orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah SAW berada dalam perjalanan lalu melihat kerumunan dan seorang lelaki yang diberi naungan. Beliau bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, orang yang berpuasa. Beliau bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan. Jika seorang berpuasa lalu berpergian di tengah hari dan merasa berat untuk menyempurnakan puasanya, maka boleh baginya berbuka. Jika seorang berpuasa dalam berpergian di tengah hari dan merasa berat untuk menyempurnakan puasanya, maka boleh baginya berbuka setelah keluar dari negerinya. Karena Nabi SAW berpuasa dan orang-orang berpuasa bersama beliau hingga sampai di Qura Al-Ghamim. Lalu ketika beliau mengetahui bahwa puasa memberatkan orang-orang, beliau berbuka dan orang-orang pun berbuka bersama beliau. Jika musafir tiba di negerinya pada siang hari Ramadan dalam keadaan berbuka, maka puasanya pada hari itu tidak sah karena ia berbuka pada awal siang. Puasa wajib tidak sah kecuali dimulai sejak terbit fajar. Namun apakah ia wajib menahan diri pada sisa hari itu? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ia wajib menahan diri pada sisa hari sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu. Dan ia tetap wajib mengqada hari tersebut karena puasanya tidak sah. Ini adalah pendapat masyhur dalam mazhab Ahmad rahimahullah. Sebagian ulama lainnya berpendapat ia tidak wajib menahan diri pada sisa hari tersebut karena tidak ada manfaat dari menahan diri itu. Sebab ia tetap wajib mengqada. Kehormatan waktu telah gugur dengan berbukanya yang dibolehkan di awal hari, baik secara lahir maupun batin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa makan di awal hari, maka hendaklah ia makan di akhir hari. Maksudnya siapa yang halal baginya makan di awal hari karena suatu uzur, maka halal baginya makan di akhirnya. Ini adalah mazhab Malik dan Syafi'i serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Akan tetapi, ia tidak menampakkan makan dan minumnya karena sebab berbukanya tersembunyi sehingga bisa menimbulkan prasangka buruk atau ditiru oleh orang lain. Golongan ketujuh, orang sakit yang diharapkan kesembuhannya dan ia memiliki 3 keadaan. Pertama, tidak memberatkannya dan tidak membahayakannya, maka wajib baginya berpuasa. Karena tidak ada uzur yang membolehkan berbuka. Kedua, memberatkannya tetapi tidak membahayakannya, maka ia boleh berbuka berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Makruh baginya tetap berpuasa dalam kondisi berat, karena itu berarti meninggalkan keringanan dari Allah Ta'ala dan menyiksa diri sendiri. Dalam hadis disebutkan, Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sungguhnya Allah menyukai jika keringanannya diambil, sebagaimana dia membenci jika kemaksiatan dilakukan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Ketiga, puasa membahayakannya, maka wajib baginya berbuka. Dan tidak boleh berpuasa berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.
Firman Allah Ta'ala, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Serta sabda Nabi SAW, Inna li nafsika alaika haqqon. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Termasuk haknya adalah tidak membahayakannya ketika ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Imam Nawawi berkata bahwa hadis ini memiliki beberapa jalur yang saling menguatkan. Jika penyakit menimpanya di tengah Ramadan, sementara ia sedang berpuasa dan terasa berat baginya untuk menyempurnakannya, maka boleh baginya berbuka karena adanya sebab yang membolehkan berbuka. Kita ulangi lagi. Jika penyakit menimpanya di tengah Ramadan, jika penyakit menimpanya di tengah Ramadan, sementara ia sedang berpuasa dan terasa berat baginya untuk menyempurnakannya, maka boleh baginya berbuka karena adanya sebab yang membolehkan berbuka. Jika ia sembuh di siang hari Ramadan dalam keadaan berbuka, maka tidak sah baginya berpuasa pada hari itu karena ia telah berbuka di awal siang. Jika ia sembuh di siang hari Ramadan dalam keadaan berbuka, maka tidak sah baginya berpuasa pada hari itu karena ia telah berbuka di awal siang. Dan puasa wajib tidak sah kecuali dimulai sejak terbit fajar. Dan puasa wajib tidak sah kecuali dimulai sejak terbit fajar. Namun apakah ia wajib menahan diri pada siang hari itu? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan musafir yang tiba dalam keadaan berbuka. Jika secara medis terbukti bahwa puasa mendatangkan penyakit atau menunda kesembuhan, maka boleh bagi seseorang berbuka demi menjaga kesehatannya. Jika secara medis terbukti bahwa puasa mendatangkan penyakit atau menunda kesembuhan, maka boleh bagi seseorang berbuka demi menjaga kesehatannya dan mencegah penyakit. Jika bahaya tersebut diharapkan bisa hilang, maka ia menunggu hingga hilang lalu mengqadha hari-hari yang ia berbuka. Jika tidak diharapkan hilang, maka hukumnya seperti golongan kelima. Golongan kelima yang telah kita bahas pada kajian ke-6, hari ke-6. Ia berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Kita ulangi lagi, jika secara medis terbukti bahwa puasa mendatangkan penyakit atau menunda kesembuhan, maka boleh bagi seseorang berbuka demi menjaga kesehatannya dan mencegah penyakit. Jika bahaya tersebut diharapkan bisa hilang, maka ia menunggu hingga hilang lalu mengqadha hari-hari yang ia berbuka. Jika tidak diharapkan hilang, maka hukumnya seperti golongan yang kelima, ia berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengamalkan apa yang Kau ridhoi. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengamalkan apa yang Kau ridhoi. Jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu dan dari maksiat kepadamu. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu. Wahai Allah yang Maha Penyayang, semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW serta kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Ikuti kajian selanjutnya besok di waktu yang sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.